back to our channel BKL Nurse. Healthy body, healthy soul. Kami kelompok 3 dan kelas 11 perawat 1. Nama saya Nisa Siti Fadila. Nama saya Nur Ajijah. Nama saya Sri Ningsih. Nama saya Nasya Naila. Nama saya Tiara Wandira. Nama saya Higita Putri Sayani. Nama saya Nina Nur Fauzia. Dan nama saya Husni Aulia. Selamat menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel BKL Nurse. Healthy body, healthy soul. Perkenalkan, nama saya Higita Putri Sayani dan ini teman saya Nasya Naila. Kami di sini akan berbincang-bincang mengenai penyakit yang sering dialami oleh remaja. Dan kali ini kita nggak cuma berdua nih, bakalan ada tamu spesial yang hadir di acara ini. Salah seorang perawat atau nakes yang bekerja di salah satu puskesmas. Apakah kalian penasaran siapa bintang tamunya? Kita panggilkan Teh Dea. Halo Teteh, apa kabar? Alhamdulillah, gimana keadaan kalian? Alhamdulillah Teh baik. Teteh sekarang pasti kan sedang sibuk ya kerja di puskesmas. Tapi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak sama Teteh karena Teteh sudah bisa meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kali ini. Di sela kesibukan Teteh yang selain kerja di puskesmas, apalagi kesibukan Teteh yang lain selain kerja di puskesmas kira-kira? Oke, kalau untuk pekerjaan dia sehari-hari gitu ya, selain dia kerja di puskesmas, dan juga sih ada menerima konsulan-konsulan, bisa ya konsulan dari misalkan dari anak-anak sekolah nih, kayak kalian kan misalkan sekolah di SMA kesehatan. Nah itu kadang mereka suka konsul mengenai kalau misalkan tugas keseharian sehari-hari gitu, karena kan emang ada background media sendiri juga. Dulu pernah kan ada pengajar ya di salah satu sekolah SMK keperawatan. Jadi sih paling itu aja sih kerjanya, selain kerja di puskesmas, paling ada konsulan dari siswa atau enggak ya udah diem aja di rumah sih. Terus pengalaman Teteh nih selama kerja itu bagaimana? Pengalaman selama kerja, kayak kalau misalkan pengalaman selama bekerja, kebetulan dia tuh kerjanya bukan hanya satu tempat ya dulunya. Jadi dulu tuh pernah kerja di rumah sakit dulu. Nah kerja di rumah sakit, terus sambil kerja juga mengajar itu di SMK Bakti Kencana, cuma tempatnya di Cimahi gitu ya. Terus setelah itu dari rumah sakit terus mengajar di sekolah, habis itu alhamdulillah ada rezeki kerja di puskesmas di Kota Bandung. Terus di Kota Bandung selama kurang lebih 3 tahun. Setelah 3 tahun langsung pindah ke sini ke Puskesmas Selawi. Untuk pengalamannya itu sih alhamdulillah luar biasa ya, nano rasanya gitu ya. Nano rasanya, jadi kayak pengalaman menemukan pasien misalkan ya dengan berbagai keluhan terutama sih biasanya remaja gitu ya, remaja misalkan datang ke puskesmas atau nggak datang ke rumah sakit dengan keluhan biasanya, oh saya mengeluh misalkan mual, kenapa misalkan gitu, oh iya karena tadi habis makan seblak nih, habis makan cimol yang banyak gitu, seperti itu biasanya kalau remaja gitu. Jadi untuk pengalaman kerja sih dari setiap usia itu beda-beda sih pasti pengalaman kerjanya, untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi setiap harinya. Jadi beda-beda ya pengalamannya, beda-beda harinya. Tuh guys, jadi selain Teh Dea itu cantik, baik, ramah, Teh Dea juga berpendidikan loh guys. Idaman banget gak tuh? Yang mau kepo, bisa kepoin langsung ke Instagramnya ya, kita simpan di bawah. Nih guys, mumpung lagi ada ahlinya nih, kita bisa aja langsung tanya-tanya ke Teh Dea seputar penyakit yang tadi. Jadi sebelum kita ngebahas, kita mau nayangin dulu sebuah video tentang penyakit yang akan kita bahas. Check it out.
habis ngapain? Habis bikin video makan-makan mie gitu. Ya udah, minum obat gitu, terus istirahat. Assalamualaikum Sri. Waalaikumsalam, Miss. Aku mau curhat. Iya, mau curhat apa? Perutku sakit. Aku udah bolak-balik ke kamar mandi, tapi mencret gitu. Oh, kamu kan punya penyakit lambung. Terus sekarang gimana? Sakitnya di bagian lambung, sakit banget nih. Ya udah, nanti aku sama teman-teman ke sana ya. Katanya Nisa sakit. Dari kapan sakitnya? Dari tadi. Kenapa dia? Kemarin sama aku udah mukbang gitu ya. Terus? Dia makan-makan pedas, kayaknya kan dia punya penyakit mah. Oh iya kan dia punya penyakit lambung, udah lama. Jadi sekarang penasaran. Ya udah, Kita tengok yuk. Yuk, Kita ke rumahnya. Iya, sekarang aja. Nisa, sekarang kamu gimana kabarnya? Gak baik. Terus sekarang kamu yang sakit apa aja? Perut, bagian lambung gitu. Oh iya, kan kamu tuh punya penyakit lambung ya? Maafin aku ya. Gara-gara aku ngajakin kamu buat video, jadi kamu lagi lah ya. Maafin aku ya. Gimana sih ceritanya? Kok bisa begini? Jadi ceritanya tuh, Nis, kita buat video yuk. video apa? Video mukbang makanan yang pedas-pedas gitu. Oh, Mie gitu. Iya, kapan? Sekarang. Di rumah? Di rumah aku ya. oh ya udah, ayo. Ya udah, ayo. Halo guys, kali ini kita akan makan mie yang super pedas. Tanpa menunggu waktu, mari kita makan. Let's go. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mie-nya ini Panas ya. sangat pedas ya guys. Mari kita coba. Wow. Pedas sih, pedas banget, asli, sumpah. Kalau dibarengin sama mie Tiap es hari. jeruk gitu ya, minuman yang dingin gitu pasti yang mau nyumbang minuman boleh. Kita pengen tahu nih, boleh nggak kita tanya-tanya? Boleh nggak ya? Boleh dong, Boleh. Oke, mau nanya apa kalian? boleh nggak kita nanya tentang penyakit yang sering dialami remaja dan katanya nih teh kebanyakannya remaja perempuan. Oke, penyakit yang ada di remaja ya. Kalau Tata remaja bukan? Remaja. Penyakit yang pernah diderita oleh Tata apa? Mah Mah. atau sering sakit perut sih. Oke. Nah, biasanya sih untuk kategori remaja, usia remaja itu biasanya masih rentan terkena penyakit mah ya, kalau kata bahasa awamnya. Sebenarnya sih iya memang betul kayak seperti mah. Kenapa sih bisa terjadi misalkan penyakit mah? Karena penyakit mah itu adanya peningkatan asam lambung ya, tahu kan, kayak seperti mulut terasa pahit, ya, terus kayak sering sendawa. Nah, itu merupakan salah satu gejala dari penyakit mah. Akan tetapi nih kalau misalkan apa namanya penyakitnya udah sampai adanya nyeri hati, terus disertai oleh adanya mual muntah, nah itu berarti udah ada iritasi pada lambung, yang namanya itu gastritis. Biasanya sih kalau pada remaja yang datang ke puskesmas, kita sih keluhannya emang lambung seperti itu. Jadi kan Tata tadi udah lihat nih video yang ditayangin. Jadi kenapa sih makanan pedas itu bisa menjadi faktor penyakit lambung?
Oke, untuk makanan pedas itu sendiri, kenapa misalkan bisa menjadi salah satu penyebab penyakit lambung. Nah, jadi apa namanya, perlu kalian ketahui ya bahwa di makanan pedas itu ada satu kandungan nih yang namanya kandungan capsaicin ya. Jadi itu teh kan kalau yang namanya lambung kita makan itu harus diserap ya, kalau misalkan yang sisa kan dibuang. Nah, jadi si kandungan capsaicin itu dia itu akan memperlambat pengolahan di lambung. Kan kalau misalkan kerja lambungnya lambat, otomatis kan lambungnya akan terasa penuh ya. Dia akan terasa penuh. Kalau misalkan lambungnya terasa penuh, terus menyebabkan apa namanya, asam lambungnya jadi naik. Terus makan nih ke area kiri atau kanan yang menyebabkan daging menjadi ulu hati. Jadi kenapa misalkan makanan pedas itu bisa menyebabkan penyakit lambung? Nah, itu teh disebabkan karena adanya kandungan capsaicin itu tadi yang bisa memperlambat kerja dari lambung itu sendiri. Nah, teh selain makanan pedas ada nggak teh faktor lain yang bisa menyebabkan misalnya penyakit lambung gitu? Faktor yang lain, kalau galau sih bisa. Galau. Iya, asli. Stres gitu Bisa ya. ya. Selain dari faktor makanan sendiri ya, kan kalian juga pernah galau kan ya? Pernah sih kan? Iya. Benar sih. Jadi sih kalau dari makanan itu sendiri ya, kalau dari makanan sih biasanya selain makanan pedas, makanan yang mengandung apa namanya, asam, santan, gorengan, terus micinnya yang terlalu banyak, gitu ya. Buah-buahan yang mengandung asamnya banyak itu bisa memicu terjadinya penyakit lambung. Terus kayak stres juga, kalau pikiran, apalagi kalau remaja ya, apa namanya, banyak tugas, misalkan galau, ditinggalin pacar, WA nggak dibalas-balas, tapi udah delete ya. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit Jadi lambung. salah satu contohnya gitu teh. Iya, kita betul sekali. Jadi teh kenapa gitu kalau stres bisa menjadi faktor penyebabnya? Oke, kenapa sih misalkan stres bisa jadi faktor penyebabnya? Itu gini ya, kalau misalkan kita nih mengalami yang namanya stres ya, itu kan kepikiran ya, kepikirannya jadi kita mikirin aja di satu titik, kita lupa akan makan. Sementara kita kan kebutuhan makan sehari 3 kali, porsi juga kan harus mencukupi 4 saat 5 sempurna gitu ya. Jadi apa namanya, yang pertama adanya telat makan. Terus selain adanya telat makan, makanan yang kita makan itu tidak beraturan. Yang penting perut kenyang. Karena kita fokusnya itu mikirin stres ya. Misalkan remaja mikirin tugas, ya, mikirin tugasnya, oh itu tuh ada gorengan, ya udah makan gorengan aja. Misalkan kan makanan gorengan tertumpuk, bisa itu menyebabkan lambung. Jadi sebenarnya sih stres itu ya karena kitanya tertuju pada satu pikiran yang menyebabkan kita telat makan, terus makanan jadi nggak teratur yang menyebabkan stres dan pola makan yang tidak beraturan itu bisa menyebabkan penyakit lambung. Salah satunya itu ya. Terus sih teh kan faktor penyakit lambung itu banyak. Terus dari makanan, contohnya makanan apa aja sih teh yang bisa menyebabkan penyakit lambung? Oke. Makanan yang bisa menyebabkan penyakit lambung kayak tadi dijelasin ya. Yang pertama itu makanan pedas ya, makanan yang pedas. Terus makanan yang mengandung asamnya tinggi ya. Terus setelah itu makanan yang gorengan, micinnya terlalu banyak. Terus minuman bersoda itu bisa menyebabkan penyakit lambung. Apalagi sekarang kan kalau remaja tuh Ya kebanyakan jajanan kan banyak ya. sebelah. Ya betul, sebelah Bakso. bakso. Terus apalagi kalau di sekolah sih biasanya Apa ya, biasanya tuh ini terus ya pokoknya yang apa namanya, yang kandungan bubuk Iya, itunya iya. banyak. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit lambung. misal ya Kak teh, kita tuh kan lagi terkena penyakit lambung. Terus dari mana kita tahu kalau penyakit itu tuh parah atau enggak? Jadi kita bisa tahu itu parah atau enggaknya dari keluhan yang kita rasakan. Nah, tadi kan kalau misalnya sakit mah kan adanya peningkatan asam lambung, kita lidahnya terasa pahit. Kalau misalkan udah terjadi adanya mual, muntah, terus nyeri ulu hati, sampai muntahnya itu berlebihan, muntahnya berwarna kekuningan, itu yang harus ada penanganan serius biasanya. Selain dibantu oleh obat nih, misalkan selain bantu oleh obat yang diminum, kalau misalkan belum belum sembuh, itu bisa dibantu dengan bantuan dari terapi obat yang disuntik melalui terapi cairan yang diinfus misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan keluhannya
udah makin banyak, makin memberat, muntahnya berlebih, nah itu harus ada penanganan lebih lanjut. Apalagi kalau misalkan udah sampai ada nyeri hebat di daerah ulu hati, itu udah harus penanganan lebih lanjut. Iya betul. Enggak sepele. Iya. Nah, kira-kira nih teh, ada nggak teh tips buat remaja nih yang suka makanan pedas terutamanya, gimana supaya nggak gampang gitu terkena penyakit lambung itu? Untuk tipsnya sih yang pertama nih, makanan. Jadi kalian itu sebagai remaja harus tahu nih makanan. Kalian harus makan secara teratur ya, sehari misalkan 3 kali atau enggak misalkan mau lebih boleh. Asalkan disesuaikan dengan berat badan kalian. Kan harus ideal juga ya kalau remaja ya. Jadi nggak boleh overweight gitu ya kalau misalkan berat badan. Terus setelah itu dari makanan, jenis makanan yang kalian makan. Jadi jenis makanannya itu jangan asal kenyang ya. Tapi misalkan makanannya juga jangan yang pedas ya tadi ya, jangan yang mengandung micin banyak bolehnya, terus makanan yang minuman yang bersoda, terus makanan yang mengandung asapnya tinggi misalkan. Jadi itu sih yang harus diwaspadai kalau misalkan untuk tipsnya ya, agar kita tidak terkena penyakit lambung. Intinya jangan telat makan sih. Sesibuk apapun kalian, misalkan sebagai remaja di sekolah, intinya jangan lupa tentang makan. Mungkin juga makan pedasnya dikurangi. Betul ya. Kadang kita kan butuh ya, butuh yang namanya makan pedas ya. Kan kalau kata orang Sundanya mah nggak makan pedas itu leres neng, misalkan gitu ya. Gitu ya, benar gitu. Jadi kita harus tahu takaran makanan pedas. Misalkan kita biasanya 2 sendok, ya udah gitu. Jangan mencoba untuk berlebih ya, karena kan yang berlebihan itu kan tidak baik. Ya betul. Nah, tidak terasa ya kita sudah berbincang-bincang sama Teh Dea udah lumayan lama. Terima kasih Teteh udah nyempetin waktu buat datang di acara ini. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat dan semoga di bulan Ramadan ini kita bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik. Amin. Mungkin ada yang mau Teteh sampaikan sebelum ditutup? Oke, yang mau disampaikan mungkin buat adik-adik saya tercinta ya, manggilnya adik-adik aja ya gitu ya. Oke, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, apalagi sekarang kan wabah COVID belum berakhir ya. Kalau tetap jaga tetap pakai masker, tetap jaga jarak. Misalkan kalau kalian pergi kemana-mana juga tetap jaga kondisi badan agar tidak terkena penyakit lambung. Jangan lupa kalian juga untuk makan yang teratur, makannya juga tetap yang benar, yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Ingat ya, ingat guys. Karena kesehatan itu nomor 1. Tetap jaga kesehatan ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.